Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN setelah tahun 2023. Ya, seperti pada judul yang teman-teman lihat sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Namun jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, informasinya kita dapatkan di hari ini teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat Senin 7 Agustus 2023. Seusai seleksi P3K 2023, guru honorer dan teknis. Jadi ingat ya, guru honorer dan teknis masih membludak. 2024 semua jadi ASN. Nah, ini ada tanda tanya teman-teman ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas, mengatakan penataan tenaga non-ASN atau honorer akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan. Dengan alasan tersebut, kata Menteri Anas, guru honorer dan tenaga kesehatan mendapat prioritas pada setiap seleksi ASN, termasuk pada seleksi CPNS dan P3K 2023. Meski setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan, bahkan dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023 sampai 2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth. Nah, jadi di sini dalam jangka waktu tahun 2023 ini sampai 2030 atau 7 tahun ke depan teman-teman ya, guru dan tenaga kesehatan masih diperbolehkan terus mendapatkan penambahan formasi. Nah, ini ya, penambahan formasi secara terus menerus. Meski dinyatakan mendapat prioritas pada seleksi CASN, tetapi guru honorer jumlahnya sudah bisa dipastikan masih membludak seusai seleksi P3K 2023. Kenapa? Teman-teman ya, kita tahu bahwa honorer itu berdasarkan data yang ada di database BKN, jumlahnya ada 2,3 juta teman-teman ya. Sedangkan sekarang untuk daerah saja atau rekrutmen saat ini tidak mencapai 1 juta totalnya ya, baik guru maupun non guru. Mari kita lihat jumlah formasi P3K 2023 di instansi daerah yang hanya sebanyak hanya sebanyak 296.084. Angka tersebut jauh dibanding jumlah guru. Nah, ini untuk guru sendiri jumlahnya saat ini 731.524. Teman-teman ya. Nah, ada 731.524. Hal yang sama terjadi pada honorer tenaga teknis yang juga dipastikan jumlahnya masih sangat banyak pasca seleksi P3K 2023. Yang mana kita ketahui bahwa formasi P3K teknis 2023 mencapai 42.826. Adapun jumlah honorer tenaga teknis saat ini jumlahnya ada 609.255 orang, teman-teman ya. Luar biasa, hampir sama dengan guru. Jumlah tersebut tidak termasuk jumlah tersebut belum termasuk honorer penyuluh yang jumlahnya ada 74.362. Dan honorer administrasi sendiri ada 800.000. Honorer administrasi lagi lebih banyak lagi teman-teman ya. Formasi P3K Nakes 2023 sebanyak 154.724. Sedangkan jumlah honorer tenaga kesehatan ada 204.902. Jadi sisa honorer nakes seusai seleksi P3K dipastikan tinggal sedikit saja. 2024 semua honorer sudah berstatus ASN P3K. Ini tanda tanya. Diketahui Menpan RB Azwar Anas sudah menyerahkan jumlah formasi P3K kepada para kepala daerah yang di daerahnya membuka lowongan P3K pada tanggal 3 Agustus 2023. Bahkan kita sudah share dua video ya. Sudah ada 2 video yang kami sudah share buat teman-teman semua. Bahkan tempat dan lokasi penempatannya dan jabatannya juga. Pemerintah Provinsi Pemprov Maluku Utara misalnya mendapat formasi P3K sebanyak 2.321 orang. Akan tetapi, Kemenpan RB mengurangi kuota tenaga teknis yang diusulkan sebanyak 216 orang menjadi 167 orang.
Sehingga total kuota yang ditetapkan Menpan RB sebanyak 2.321 dari usulan sebanyak 2.370. Kami telah mengusulkan kuota yang ditetapkan ke Menpan RB, di mana tenaga guru dan kesehatan menjadi prioritas. Ini disampaikan langsung oleh BKD Miptabay dihubungi di Ternate. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Halmahera mendapat jatah sebanyak 1024. Kepala Dinas Kominfo Halut Raymond Batawi menyebutkan formasi tersebut terbagi menjadi guru 726, tenaga kesehatan 231, dan teknis sendiri 67. Raymond mengatakan pada 2023 ini belum ada seleksi penerimaan CPNS di Pemda. Ini benar sekali teman-teman ya. Instansi Pemda hanya membuka seleksi P3K saja. Sebab, kata Raymond, berdasarkan instruksi pemerintah pusat bahwa memasuki 2024 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya honorer dan semuanya harus berstatus sebagai P3K dengan kebutuhan di daerah. Nah, di sini bocoran daripada Pak Raymond teman-teman ya, dimana katanya memasuki 2024 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya honorer dan semuanya berstatus sebagai P3K sesuai kebutuhan di daerah. Ingat ya, sesuai kebutuhan di daerah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi informasi kali ini ada lagi beberapa daerah yang ada 2 di sini yang memberikan informasi jumlah formasi yang telah ditetapkan atau disetujui ke Menpan RB. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.